Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita dimulai dengan 3 orang yang punya hobi sama, yaitu melakukan sesuatu yang ekstrim dan pastinya bikin kita semua pada ngeri. Gimana kagak coba? Lihat aja tuh tebingnya kayak gimana. Lah coba kalau jatuh, selesai udah pindah alam. Mereka bertiga bernama Dan, Becky selaku istrinya. Lalu yang terakhir, ada teman mereka yang lebih gila lagi nyalinya, yaitu Hunter. Pas si Dan ini sampai di sebuah lubang kayak sarangnya hewan di sana, tiba-tiba situasi pun menjadi panik karena jatuhnya si Dan dari tebing. Sedangkan pengait si Dan ini juga udah mau copot karena gak kuat nahan beban si Dan. Setelah itu scene pun berpindah ke 51 minggu kemudian, yang mana di bar, si Becky dari kejadian sebelumnya yang kehilangan sosok Dan, Becky ini masih belum bisa move on dari si Dan, plus dapet trauma yang mendalam. Pas Becky keluar, dia udah ditungguin sama ayahnya yang khawatir sama si Becky, yang hidupnya jadi kayak begini lontang-lantung mabok-mabokan kagak jelas. Dan ayahnya si Becky ini ternyata kagak suka sama si Dan, karena dia udah tahu si Dan ini bukan cowok yang bener. Becky yang pikirannya udah kagak jelas, dia pun langsung cabut gitu aja dari sana jalan kaki. Pas udah di rumah, Becky yang udah kepalang pusing sama hidupnya, dia pun berencana buat minum obat-obatan itu sekaligus banyak. Dan gak lama dari itu si Hunter ini datang ke sana yang ngebuat si Becky ini selamat gak jadi OD. Yang mana berencana buat ngajakin si Becky ikut sama dia buat manjat menara TV B67 yang tingginya sekitar 2000 kaki. Berapa meter tuh kira-kira, bre? Tapi di sini Becky yang masih trauma, dia pun nolak itu. Hunter yang seorang cegil, dia pun bilang dengan berhasil manjat menara ini, Becky ini pasti bakal bebas dari traumanya. Plus kalau udah di atas, mereka bisa buang abunya si Dan. Karena omongan si Hunter yang meyakinkan, Becky pun akhirnya setuju ikut. Dan besoknya mereka ini langsung berangkat. Sampailah mereka ini di sebuah resto, yang pas nanya keberadaan menaranya, ternyata ada di sana dengan lampu kelap-kelip merah. Hunter kemudian ngasih tahu ke si Becky kalau menara itu sekarang udah terbengkalai dan bakal dihancurin musim dingin nanti. Abis itu Hunter ini nunjukin sebuah life hack buat ngecas di tempat yang kagak ada colokannya, yaitu pakai lampu. Besok paginya mereka yang stamina udah full. Hunter yang seorang YouTuber, dia ini sambil ngevlog berangkat ke menara. Sampailah mereka ini di gerbang menara. Ternyata gerbang itu udah digembok. Yang mau gak mau mereka ini harus jalan kaki ke sana. Kemudian di tengah jalan, mereka ini ngeliat ada seekor anjing yang lagi jadi santapan burung nasar.
are serial killers. Dan mereka pun akhirnya udah sampai di bawah menaranya. The ledge, the top of the world, Ma. We're gonna begin our grueling journey with an 18. Dengan diyakinin si Hunter yang bilang ini demi kebaikan si Becky buat ngilangin traumanya, mereka pun langsung mulai manjat menara tinggi itu. Damn it, Hunter, you are such an ass. Sure. Untungnya mereka ini masih aman. Yang mana bisa kita lihat menara itu udah pada karatan, keropos, baut-baut udah pada mau copot. Pokoknya udah kagak layak dah. What? How? Dan sampailah mereka ini di tangga luar menara. Dan bisa dilihat betapa ngerinya pemandangan dari sana. Kemudian mereka pun tanpa capek langsung lanjut manjat ke atas. Hunter yang dasar udah cegil. Dia pun manjat udah kayak manjat pohon mangga. Kacau santai bener nih orang. Sampai-sampai dia ini konyol goyang-goyangin tangganya yang ngebuat baut di sana copot. Dan akhirnya mereka ini berhasil naklukin menara tinggi itu, yang langsung ngabadiin momen itu. How to look? In. Whoa. Trust. Whoa. Dan sekarang tibalah sesi ngebuang abu si Dan sebagai persembahan mereka. Habis itu karena si Becky mau kencing dan udah gak ada lagi yang mereka bisa lakuin, mereka berdua pun akhirnya mutusin buat turun sekarang. Iya, karena menara ini udah kagak kerawat, plus kejadian si Hunter, tangga di sana pun ambruk semua, yang ngebuat si Becky harus ngegelantungan di sana. Akhirnya Becky ini pun berhasil selamat karena kerjasama kompak mereka. Tapi apesnya mereka ini kejebak di atas menara dengan tas yang nyangkut jatuh ke bawah. Ditambah nggak ada sinyal di sana. No, we're too freaking high. There's no signal left. Look at this. Mereka yang lagi panik akhirnya dapat sebuah harapan, yaitu nemuin flare gun di sana. Tapi pas mereka lagi ngobrol, Hunter ini ngelihat kaki si Becky ini robek karena kejadian tadi dan langsung coba kasih pertolongan pertama. Grateful you didn't need to shit. No. Kemudian Hunter yang ngelihat posan IG-nya yang pas di bawah udah ke-upload, dia sekarang jadi mikir, berarti kalau turunin HP ke bawah kemungkinan dapat sinyal. Karena itulah mereka pun langsung coba turunin HP-nya pakai tali sambil ngepost di IG kalau mereka ini lagi kejebak di menara TV. Dan tolong buat yang ngebaca ini hubungi 911. Okay. Come on. Yeah, I'm okay. Careful. Shit. Shit. Dan ya, sayangnya rencana itu gagal. Mereka ini gak dapat sinyal sama sekali di sana. Tapi dari kebingungan itu, mereka ini dapat sebuah rencana baru dengan cara masukin HP-nya ke dalam sepatu dan juga masukin barang-barang biar pas HP itu dijatuhin aman kagak hancur. Mudah-mudahan itu juga. No, I can't tell.
mereka ini ngeliat ada orang di bawah dan langsung teriak sambil ngelempar sepatu ke bawah. Parker! Come on, boy! Dan ya sayangnya orang itu malah kagak sadar sama kode itu. Tapi dari kekecewaan itu, mereka ini dapat sebuah harapan. Yang mana mereka ngeliat ada orang lain di bawah di dalam mobil van. Dan berencana buat nyalain flare gunnya ntar malam. Kemudian malamnya, Becky yang lagi lihat video pesta nikahan dia sama si Dan, dia baru sadar kalau si Hunter di sana kayak kagak seneng lihat si Becky ini sama si Dan. Yang ngebuat si Becky ini curiga. Kemudian gak lama dari itu, Hunter ini langsung nyuruh si Becky buat nembak flare gunnya. Got it. Check this out. Dan ya, orang di sana pun akhirnya sadar keberadaan si Becky sama si Hunter dan langsung bergegas ke menara. They have a crowbar. No, what the hell? They're stealing my freaking car. Dan bukannya nolongin si Becky sama si Hunter, orang itu malah manfaatin momen itu buat malingin mobil si Hunter. Abis dari kejadian tadi, Becky ini ngelihat ada tato 143 di kakinya si Hunter. Oh ya, buat yang belum tahu artinya, sini kita ulik biar paham plus bahan buat kalian ini gombalin cewek. Jadi 143 itu artinya I love you. Yang satunya ini adalah I. Kemudian 4-nya ini diambil dari kata love. Dan 3-nya diambil dari kata you. Nah, paham kan maksudnya? Oke, kita lanjut lagi. Di sini si Becky cerita kalau si Dan ini nggak pernah bilang I love you ke dia. Dan langsung nembak pertanyaan ke si Hunter, udah berapa lama? Hunter yang udah nggak bisa nutupin lagi. Dia pun ceritain semuanya kalau dia udah 4 bulan sama si Dan. Sambil minta maaf kalau dia suka sama orang yang sama. Tuh bre, kalau punya pasangan jangan sering-sering lah dibawa nongkrong sama teman-teman kalian. Dan emang banyak sih kasusnya. Setuju gak? Ada yang pernah ngerasain? Komen di bawah ya. Oke, lanjut. To be strong enough for you, so I am so Karena waktu udah lewat 24 jam, mereka pun nyimpulin kalau HP yang kemarin mereka lempar, ada 2 kemungkinan nih. HP-nya aman, tapi followers Hunter kagak peduli, atau HP-nya hancur di bawah. Abis itu, karena mereka gak bisa terus-terusan diem, karena keburu dehidrasi nanti, Hunter ini berencana buat turun ngambil tasnya itu, karena dia ngerasa kalau dia bisa ambil tasnya. Karena masih belum sampai, Hunter ini nekat buat lepas ikatannya dan loncat ke sana. Dan iya, Hunter ini akhirnya berhasil sampai di sana. Tapi buat kembali ke atas dengan cuman pegangan ke tali itu yang persentase berhasilnya kecil, Hunter ini coba buat ngeketin tali itu pakai tongsis yang dia bawa. Ya, ternyata rencana itu berhasil dan mereka pun langsung kerjasama buat naikin si Hunter ini ke atas. Ya, sayangnya si Hunter ini malah jatuh di sana. Dan pas si Becky ini lihat ke bawah, untungnya si Hunter ini masih selamat. Tapi karena kejadian tadi, tangan si Hunter ini cedera yang ngebuat si Becky ini harus narik sendirian. Pas sudah berhasil kembali ngebawa tasnya, Becky ini langsung nyoba buat nulis. Terjebak di menara, tolong telepon 911. Abis itu, dia pun langsung taruh surat itu di drone buat nanti surat itu dikirimin ke motel tempat mereka nginep sebelumnya. No.
no. What? The battery, it's running out of juice. Dan sayangnya baterai drone itu malah mau habis, yang ngebuat drone itu harus cepet-cepet balik. We'll grab it when it gets close. Nice. We have a chart. What are we gonna do? Kemudian malamnya, Becky yang habis bangun tidur, dia dikagetin sama gak adanya si Hunter di sana. Yang ternyata si Hunter ini Nice and safe. 2,000 feet. ya, itu ternyata cuma mimpinya si Becky. Habis itu, Becky yang baru bangun langsung kepikiran buat ngecas drone-nya di atas lampu menara. Kayak acara di resto sebelumnya. Dan Becky pun dengan kaki yang udah cedera mulai manjat ke atas. Becky yang udah sampai, dia pun langsung coba colok cas drone-nya. Dan cara itu pun akhirnya berhasil. Sambil nunggu drone-nya penuh, Becky ini terus bertahan diem di atas. Tapi karena bau amis dari luka kakinya, burung nasar pun langsung datang nyerang si Becky. Dan dengan susah payah, Becky ini akhirnya berhasil ngecas drone-nya sampai full. Kemudian habis itu, Becky yang ngeliat foto ayahnya. Dia pun sekarang jadi nyesel kagak dengerin apa kata ayahnya dulu tentang si Dan. Kemudian, mereka pun langsung nerbangin drone-nya ke arah motel. We're past the point of no return, sure. Ya, dari apes terbitlah apes lain. Drone-nya ini malah nabrak sebuah truk. Dan parahnya, gak ada yang ngeliat pesan itu. Yang buat si Becky ini jadi frustasi. Sedangkan gak lama dari itu, ada badai yang mau ke arah dia. Talk like that. An attack. Di sini, Becky masih ada harapan satu-satunya, yaitu HP dia. Dia pun langsung minta sepatu si Hunter. Dan pas si Hunter yang ngedenger itu, ternyata You can't. ya, Hunter ini ternyata udah tewas dari kejadian pas ngambil tas. Dan selama ini, yang ngobrol sama si Becky itu cuman haluannya si Becky aja. Karena si Becky ini takut sendirian. Sedangkan di tempat ayah si Becky, ayahnya ini nggak tahu kalau si Becky ini kejebak di atas. Dan ayahnya dengan sedihnya mikir kalau si Becky ini masih marah ke dia, gak mau ngangkat teleponnya. Besok paginya, Becky yang kagak melek, dia ini kedatangan burung nasar ke sana buat memangsa si Becky. Anjas jadi inget kata-kata Lancelot, yang terkuatlah yang bertahan. Abis isi staminanya, Becky ini berencana buat turun ke bawah ke tempat si Hunter. Iya, Becky pun akhirnya berhasil ke tempat si Hunter. Dan habis itu, Becky ini langsung ngirim WA minta tolong ke ayahnya. Tapi di sini bukannya pakai sepatu si Hunter doang buat jadi pelindung HP-nya. Becky ini malah pakai Setelah itu malamnya di tempat ayah si Becky, dia yang dapat WA dari si Becky langsung OTW ke TKP. Dan ya,
Becky ini akhirnya selamat dari kejadian mengerikan di menara itu. Gotta use every moment. You have to do. Dan cerita pun selesai. Nah, apa nih hikmah yang bisa kita ambil dari film kali ini? Komen versi kalian di bawah ya. Oke, makasih semua yang udah nonton dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.